Shalom semuanya. Semangat pagi. Mari dengan cepat kita buka 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah kerja keras untuk Tuhan. Kerja keras untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang bekerja keras, orang inilah yang layak menuai hasil yang baik. Memang saya percaya berkat itu datang dari Tuhan, tapi tanpa kita usaha, tanpa kita kerja keras, maka tidak akan menghasilkan mahkota, tidak akan menghasilkan kualitas, tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara, orang dunia kerja keras itu ngerti. Karena mereka ingin mendapat sesuatu yang bisa mereka nikmati di dunia. Di dalam kekristenan, Rasul Paulus mengajarkan, oleh karena kasih karunia Allah, maka ia bekerja lebih keras, saudara, bahkan dari semua rasul yang lain. Mengapa Rasul Paulus bisa bekerja lebih keras? Karena Rasul Paulus sadar bahwa dirinya tidak pantas untuk menjadi pelayan Tuhan. Dirinya tidak pantas untuk menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan. Karena ia telah menganiaya dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi karena kasih karunia, dia membalas semuanya dengan kerja keras. Dia bekerja keras, saudara. Oleh karena itu saya percaya bahwa Rasul Paulus ini ada rasul yang duduk bersama Tuhan Yesus, rasul yang luar biasa. Bahkan 2/3 kitab perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, mengapa ada banyak orang Kristen tidak kerja keras untuk Tuhan? Karena dia merasa layak, merasa pantas menjadi orang Kristen. Karena dia merasa pantas, saudara. Maka itu mereka tidak kerja keras. Mereka tidak melakukan sesuatu yang melampaui orang-orang Kristen yang lain. Mereka menganggap bahwa ya bersyukur saya dipilih Tuhan, puji Tuhan saya jadi anak Tuhan. Tapi mereka tidak sadar apakah mereka sesungguhnya layak, apakah mereka sesungguhnya pantas. Demikian juga dalam pelayanan. Apakah saudara adalah orang pantas menjadi pendoa? Coba renungkan, saudara yang bersama saya yang melayani, apakah saudara ini memang pantas menjadi pelayan, pemusik, pemuji, pendoa, soundman, media, kameramen, usher, bendahara, decoration, keamanan, kebersihan, pondok pemulihan, pondok kemuliaan. Apakah saudara memang pantas? Coba renungkan.
Saya sebagai gembala, apakah saya pantas? Mari kita renungkan. Supaya kita ini tidak menjadi pribadi yang sombong. Pribadi yang sombong itu adalah pribadi yang merasa bahwa pelayanan itu karena dia memang pantas melayani. Itu sombong, saudara. Dan kesombongan membuat mereka tidak bekerja keras, santai-santai, tidak preparing, tidak persiapan, tidak memikirkan yang baik. Ya pokoknya lakukan aja, tidak melihat sesuatu yang sungguh-sungguh. Karena kita merasa pantas. Kalau saya merasa pantas jadi gembala, ya saya tidak perlu ngoyo-ngoyo Bapak Ibu Saudara. Makanya kejatuhan banyak orang dalam pelayanan karena kesombongan, karena dia merasa layak. Oh saya layak menjadi pendoa, oh memang saya ini pantas menjadi pelayan Tuhan. Oh pantas saudara engkau akan jatuh. Maka saudara tidak melakukan apa-apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa bahwa sesungguhnya siapa kita ini bisa melayani. Siapa kita ini boleh melayani di gereja, siapa kita. Boleh naik di atas panggung itu siapa kita. Apakah kita ini layak toh saudara? Mari kita renungkan, mari kita kembali ke kasih mula-mula. Sebab satu kejatuhan yang terjadi atas umat Tuhan karena mereka meninggalkan kasih mula-mula. Seperti jemaat di Efesus ditegur Tuhan Yesus karena mereka sudah merasa layak. Maka itu mari kita bertobat kembali ke kasih mula-mula pada waktu kita pertama kali ditawari pelayanan. Pasti saudara merasa tidak pantas. Dan saudara melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, komitmen, integritas. Dengan sungguh-sungguh. Karena saudara merasa bahwa saudara tidak layak tapi ditawari pelayanan. Wow. Ibadah jam 8, jam 6 pagi sudah datang. Karena saudara merasa tidak layak. Bayangkan ibadah jam 8, jam 6 pagi sudah datang. Tapi berjalannya waktu Anda mulai sombong. Kita sombong saudara. Kita merasa pantas, kita merasa layak. Ibadah jam 8 datang setengah 8, itu pelayan. Bahkan 8 kurang seperempat. Hebat saudara. Ibadah jam 8 bangun jam 7 pagi. Saudara, karena kita merasa layak. Rasul Paulus berkata, aku tidak layak disebut rasul. Sebab aku hina. Aku sudah menganiaya jemaat. Maka aku berjanji kasih karunia ini tidak boleh sia-sia. Maka aku bekerja keras. Visi 2033 saya ajak saudara kerja lebih keras. Kerja lebih keras. Jangan ada di zona nyaman. Jangan merasa pelayanan itu rutinitas. Kerja lebih keras. Supaya kita ini dilayakkan. Memang saudara, Tuhan Bapa sudah menerima kita. Tuhan Yesus pun menerima, tapi sikap kita sebagai orang-orang yang tahu membalas budi, sebagai orang-orang tahu membalas kasih Tuhan, bukan dengan sekedar biasa-biasa. Mari
Saudara yang bersama saya khususnya di kota Malang, luar kota yang sudah nempel dengan saya. Ayo tambahkan kerajinanmu, tambahkan kembali komitmenmu. Mari saudara, tambahkan kedisiplinanmu. Seperti pada waktu engkau pertama kali pelayanan, ketika engkau orang yang tidak berguna, ketika engkau orang yang terhilang, ketika orang yang tidak punya apa-apa, ketika saudara adalah orang-orang terbuang, tetapi kasih karunia Tuhan, saudara dipilih untuk melayani, dipanggilnya untuk melayani. Mari renungkan kembali, supaya kau menjadi orang-orang disiplin, orang-orang yang sungguh-sungguh komitmen, kerja keras. Saya rindu melihat tim saya semua bekerja keras. Tidak ada santai-santai lagi. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah sebagai orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Jangan mengeluh. Khususnya pelayan-pelayan yang sudah komitmen bersama saya. Jangan mengeluh, kalau mengeluh lebih baik tidak perlu melayani. Karena engkau tidak layak untuk melayani. Orang-orang yang mengeluh di pelayanan, mereka adalah orang-orang tertolak sebelum mereka ketemu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, Rasul Paulus berkata, aku memberitakan Injil. Jangan-jangan aku sendiri yang ditolak. Bapak Ibu Saudara, mari baca sendiri di rumah Wahyu 2, kenapa Tuhan Yesus menegur jemaat Efesus. Padahal jemaat Efesus adalah jemaat-jemaat yang luar biasa pelayanannya, tapi Tuhan Yesus menolak mereka. Karena mereka meninggalkan kasih mula-mula. Rasul Paulus sadar kasih karunia Allah itu adalah kasih mula-mula. Dia sadar siapa dirinya, oleh karena itu mari saya berikan tip buat saudara. Ketika saudara mulai bosan, ketika saudara mulai jenuh, ketika saudara mulai malas, ketika saudara mulai merasa berat, ingatlah siapa dirimu, ingatlah kasih mula-mula, ingatlah kamu itu bukan apa-apa. Kamu bukan siapa-siapa, ingatlah saudara. Supaya pelayanan yang kita lakukan ini adalah pelayanan yang excellent. Pelayanan yang kita lakukan itu pelayanan mulia, indah, berharga. Janganlah pelayanan itu kau anggap biasa. Karena pelayanan itu adalah pekerjaan Tuhan Yesus. Pekerjaan Allah Bapa yang mulia. Pelayanan yang mulia hanya pantas dikerjakan oleh orang mulia. Dan orang mulia ini adalah orang-orang yang sadar dirinya adalah tidak layak. Oleh karena itu dia bekerja keras. Orang sombong itu saudara ya, dia tahu tidak layak tapi tidak lakukan apa-apa. Itu orang sombong. Dan paling sombong di dunia saudara. Itu kalau matematika sombongnya pangkat 1000 saudara. Sudah tahu tidak layak, dulunya ada di jalanan. Dulunya adalah orang gelap. Dipilih Tuhan untuk melakukan pelayanan orang terang. Tapi tidak lakukan apa-apa, itu orang sombong sekali Bapak Ibu Saudara. Saya berharap Bapak Ibu Saudara khususnya tim yang saya punya mendengarkan, mengerti benar. Karena saya khawatir saudara akan jatuh. Karena saya khawatir saudara akan jatuh dalam kecongkaan. Menganggap remeh pelayanan. Mari saya ajak saudara 10 tahun ke depan. Kerja lebih keras. Jangan saudara merasa bahwa pelayanan kita lakukan ini sudah settle. Belum. Belum apa-apa.
NCC Internasional belum apa-apa. Jangan merasa kita sudah puas, kita sudah 24 pintu, belum apa-apa. Maka kita harus tambah energi kita. Kita harus tambah semangat kita. Kita minta api Tuhan membakar bukan hanya 3 kali lipat, tapi 7 kali lipat. Karena itulah yang membuat kita selamat. Karena itulah yang membuat kita layak. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan kembali, termasuk diri saya. Siapa saya bisa jadi gembala? Siapa kita bisa jadi pelayan? Sekecil apapun kamu diangkat jadi pelayan, itu kasih karunia. Bukan karena kamu pantas, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kita pantas, Bapak Ibu Saudara. Kita ini enggak pantas. Tidak pantas sama sekali. Maka itu ketika saudara naik mimbar, sadarlah engkau dilayakkan. Ketika engkau melayani sebagai media, soundman, kameramen, usher, bendahara, juga bagian pendoa, juga anak-anak yang melayani choir, pemuda-pemuda yang melayani di pemuda, semuanya mari kita sadar. Kita ini jelek saudara, kita ini bobrok banget. Sehingga kita ini tidak lupa diri. Sehingga kita ini tidak menganggap bahwa pelayanan itu cuma kegiatan organisasi. Kita ini tidak menganggap yang kita lakukan ini hanya kegiatan rutin. Ibadah itu bukan rutinitas Bapak Ibu. Mari kita berbenah diri. Saudara harus meremukkan diri saudara. Hancurkan diri saudara sendiri, termasuk saya. Supaya setiap hari pelayanan yang kita lakukan itu adalah pelayanan yang fresh anointing. Urapan yang fresh, new anointing, urapan yang baru turun terus. Kesegaran yang baru turun terus. Di setiap ibadah, pengajaran, pelayanan keimaman, doa, kita dapat urapan baru. Karena apa? Karena kita mau kerja keras. Karena kita sadar siapa kita. Biasanya para pembantu rumah tangga cari kerja sulit. Ketika dapat kerjaan pertama, aduh rajinnya luar biasa. Pagi-pagi sudah bangun, bersihkan semuanya. Berjalan 1 tahun mulai bangunnya molor, kerjanya malas, HP-an, mulai utangan, mulai tidak konsen, bahkan tidak sampai setahun, 3 bulan. Mulai izin inilah, izin itulah, alasan inilah, alasan itulah. Bapak Ibu sudah lihat itu hamba yang bodoh, saya bilang itu. Itu pembantu bodoh, pembantu sombong, pembantu tak tahu diri, itu pembantu yang tak tahu balas budi. Dikasih pekerjaan tapi ogah-ogahan, itu orang tidak akan dipakai sama sekali sama manusia saudara. 3 bulan keluar, nanti cari maklar lagi, kerja lagi, keluar lagi. Orang-orang ini orang sombong Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mau saudara sebagai pembantu yang seperti ini. Khususnya tim yang bersama saya. Saya tidak mau saudara. Kesetiaan itu bukan pasif. Kesetiaan itu aktif. Apa artinya?
punya pembantu setia, tapi malasnya minta ampun. Buat apa saudara? Punya pembantu setia, tapi tidak berfungsi. Dimarahi tiap hari, ditegur tiap hari. Buat apa saudara? Lebih baik gak perlu punya pembantu seperti ini. Masih banyak ada pembantu yang baik. Masih banyak ada pembantu yang setia. Saudara dengar ya, kalau saudara sombong sebagai pelayan, Tuhan itu akan copot jabatan saudara dan diganti dengan orang lain. Jangan sombong saudara. Tuhan itu punya banyak pelayan yang baik. Tuhan itu masih punya banyak pelayan yang setia saudara. Bukan cuma setia tapi yang kerja keras. Jangan saudara pikir saya jadi pendoa. Tuhan tidak punya pendoa lain saudara. Mungkin gereja akan goyang ketika ada pelayan yang meninggalkan gereja. Apalagi pelayan ini pelayan yang berfungsi. Contoh aja pemusik. Begitu gereja tidak ada pemusik, goyang toh saudara. Tuhan itu tidak takut. Gereja goyang, tidak ada pemain musik. Tuhan itu punya banyak pemain musik yang baik. Bukan hanya pemain musik, pelayan-pelayan semua yang baik. Ketika Nabi Elia merasa bahwa dia sudah sendirian, nabi-nabi Tuhan sudah dibunuh oleh Isabel. Tuhan datang kepada Elia, Elia, jangan takut, aku masih punya 7.000 nabiku yang baik dan setia. Jangan saudara sombong. Saudara merasa pelayanan itu milikmu. Dan saudara merasa layak di pelayanan. Tuhan itu masih punya banyak saudara. Pelayan-pelayan yang baik. Dan Tuhan itu sanggup mendatangkan pelayan-pelayan yang kerja keras. Bukan pemalas. Mari kembali Bapak Ibu Saudara, ini teguran buat saya, buat saudara semuanya. Karena kita lupa. Sedangkan Rasul Paulus berkata tidak layak disebut rasul. Karena dia hina. Dia sudah membunuh jemaat, melawan Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus pilih dia, Rasul Paulus membuktikan sampai mati saudara. Dia tidak kendor sama sekali, dia tidak menikah. Dia kerja keras, bahkan di penjara, kelaparan, telanjang, dipukul, dianiaya. Dia kerja keras. Tuhan hari ini mencari orang kerja keras saudara. Bukan cuma kerja keras di sekuler, kerja keras. Mari bersama saya. Saya berharap semua teamwork saya yang sudah diteguhkan, ditakdirkan bersama saya. Tidak ada yang lepas dari pelayanan. Saya rindu semua tetap sampai mati. Mari kerja keras. God bless you all.